maka tidak perlu bukti. Onta ucap 2 kalimat syahadat di hadapan Nabi, pohon, batu, ya, batu. Setiap Nabi lewat itu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nanti Nabi keluar rumah, ya Assalamualaikum. Yang ada kan sebongkar terus diberi. Oh ini diperlukan kami dari syurga bersama hukum. Jadi kenabian Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk seluruh. Wa inna syari'atahu nasakhat asy-syara'i', dan syariat beliau sama sini juga ada teks ini. Wa anna syari'atahu nasakhat jami' asy-syara'i' as-sabiqati 'alaiha. Syariat yang beliau bawa menasakh atau memansuhkan syariat-syariat terdahulu. Artinya membatalkan syariat-syariat terdahulu. Inilah syariat yang berlaku untuk umat ini sampai hari kiamat. Nanti enggak lama lagi waktunya Nabi Allah Isa akan turun dari langit di tengah-tengah umat ini untuk membunuh Dajjal. Dan ketika itu pun beliau hidup bukan dengan syariat yang beliau bawa dari Allah untuk Bani Israel, tidak. Nanti beliau pun ketika turun ke dunia di tengah-tengah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengamalkan syariat yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang akibnya keunggulan dan keagungan umat ini efek berkah dari Nabi umat ini. Hari pertama dari Nabi Isa turun pada saat jelang waktu sholat asar, sebagian riwayat menyebutkannya seperti itu, atau sebagian riwayat menyebutkannya subuh, ada riwayat yang menyebutkannya subuh. Itu yang kenal bahwa itu Isa ibnu Maryam hanya imam umat ini, namanya Muhammad bin Abdullah, gelarnya Al-Mahdi Al-Muntazir. Cuma beliau saja kira begitu wajib Tuhan itu jadi kata Isa bin Maryam alaihi wasallam berkata kepada Allah Isa, hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi imam bagi kita semua. Jadi ketika itu Nabi Allah Isa yang agung turun dari langit, sholat berjamaah justru menjadi makmum dari salah seorang imam. Ya, adalah gambaran tadi keagungan dan kebesaran umat. Tapi sekali lagi jangan kita merasa besar. Ini hanya efek daripada kebesaran dan keagungan Nabi umat ini. Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna Allah faddalahu ala sayyidil makhluqat. Ini akidah yang mesti ada dalam kita iktikadi kali ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan beliau faddalahu kepada Rasul ala sairil makhluqat, di atas seluruh makhluk. Dari segala apa saja beliau adalah lebih berbanding dari seluruh makhluk. Wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah, dan syarat beliau akan berlaku terus sampai akhir. Ya. وَمَنَا صِحَّةُ التَّوْحِيدِ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا إِنْ أَضَافَ النَّاطِقُ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. Yang mana tertegak, terhalang sahnya ucapan kalimat tauhid, kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah, illa kecuali in adhafa an-natiq, kecuali si muqarrir, si orang yang melafazkan kalimat syahadat tauhid la ilaha illallah itu menggabungkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi setelah diutusnya Nabi, orang beriman kepada Allah, tapi dia masih tetap mau bersandar kepada syariat Isa misalnya. Misalnya nih, internal kita ya, yang saya sampaikan untuk kita orang Islam. Misalnya ada orang yang bukan Islam,
Dia hidup di zaman sebelum Nabi diutus. Dia sempat memeluk syariat Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Isa. Karena kecintaannya kepada Nabi Allah Isa, ya kan? Dan itu bagus. Kayak dia berpegang kepada syariat Isa. Tapi setelah diutusnya Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi untuk asyhadu anna Muhammadan dia masih enggan. Tetap asyhadu anna Isa Rasulullah, maka tetap tidak sah iqrar tauhidnya setelah dibangkitkannya Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga begitu. Yang hatinya sudah begitu ta'alluqnya kepada Nabi Allah Musa, asyhadu an la ilaha illallah siap. Asyhadu anna Muhammad itu yang belum siap. Asyhadu anna Musa Rasulullah, maka tetap tidak diterima keimanan. Kenapa? Kalau mereka mau jujur, nabi-nabi yang mereka cintai, nabi-nabi yang mana hati mereka ta'alluq pun, yang mereka bersyahadat kepada nabi itu pun telah memerintahkan sekiranya kamu hidup setelah diutusnya laki-laki, maka berimanlah kamu kepada Nabi Allah Isa pun nyuruh orang yang hidup setelah dia dan berjumpa di masa kenabian Nabi tetap beriman. Ya. Jadi tetap tidak sah. Mana sihhatut tauhid, terhalang, tertegah sahnya ucapan iqrar tauhid la ilaha illallah illa in adhafa an-naqid, kecuali jika si muqarrir akan kalimat tauhid la ilaha illallah itu menggabungkan menyandingkan dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa alzama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seluruh makhluk tasdiqahu, akan membenarkannya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara bihi 'anillah 'an umuri dunya wal akhirah. Allah telah mewajibkan seluruh makhluk untuk membenarkan semua apa yang dikhabarkan oleh Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi Allah Taala, baik itu urusan dunia maupun urusan. Jadi ini kan soal kenabian, kerasulan. Jadi mungkin perannya hanya untuk urusan agama dan akhirat saja, kan gitu? Dikira sebagai orang. Kalau urusan dunia, ya Nabi kan nggak nekuni. Nabi kan nggak menekuni pertanian. Nabi kan tidak menekuni bangunan-bangunan. Nabi kan tidak menekuni bidang bendungan misalnya. Nabi kan tidak menekuni strategi perang. Nabi hanya menekuni soal akidah. Pikirannya seperti itu, maka salah. Justru di sini disebutkan Allah mewajibkan kepada seluruh makhluk untuk membenarkan setiap apa yang dikhabarkan oleh Allah oleh Nabi SAW dari sisi Allah, baik itu urusan dunia maupun urusan. Makanya dulu pernah ada ini ya, mau mengganggu pikiran orang Islam, mau mengganggu pikiran orang Islam, buat merong-rong memasukkan kerajinan. Kalau benar Nabi Muhammad itu seorang nabi kekasih Allah, ya kenapa beliaunya masih hidup kok dihukum umat Islam babak belur? Kan gitu. Padahal Nabi kan ada. Nabi kan ada. Kalau memang kasih Allah, kenapa umat Islam ketika itu babak belur? Bukankah keberadaan jasad Nabi di tengah-tengah umat jadi benteng penyelamat umat? Kan gitu pikiran orang. Jadi waktu itu ada suatu orang ulama besar di Syam. Satu orang ulama besar di Syam wafat belum lama, masih 2011 atau 2015. Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau wafatnya Masya Allah lagi selesai sholat subuh ngajar tafsir dibom lagi ngajar tafsir setelah sholat subuh. Ngajar ini kan orang yang enggak merasa terganggu, terhalang untuk menyebarkan pikiran-pikirannya itu karena sebab keberadaan beliau untuk meluruskan akidah Islam. Enggak bisa, akhirnya jalan terakhir beliau itu dibom.
majelisnya, dan banyak meninggal termasuk juga sudah. Beliau yang menjawab, justru Nabi itu benar-benar Nabi lah. Justru semakin nyata Nabi akan kebenaran beliau, ucapan beliau itu benar. Justru itu peristiwa babak belurnya para sahabat, banyak yang syahid ketika di Uhud, justru itu bukti kebenaran Nabi. Kalau beliau tidak benar, maka ucapannya dilanggar, ya berarti tidak ada efek apa-apa. Karena ketika itu Nabi katakan 50 pemanah. Ada 50 pasukan pemanah khusus diletakkan di satu bukit. Orang-orang menyebutnya namanya Jabal Rumah. Jabal Rumah. Disebut rumah itu karena dulu Nabi menaruh 50 pasukan pemanah. Kata Nabi, kalian tetap di situ sebelum ada komando dari saya. Jangan turun apapun yang terjadi. Itu kata Nabi. Tapi ternyata kan ketika mereka tadi masih di atas, peperangan sudah selesai dan dimenangkan oleh umat Islam. Yang di bawah sebagian masih ngejar orang kafir yang lain, sebagian karena harta rampasan ditinggalkan mereka pun. Umur kan bukan mau diambil langsung, karena pembagian tetap di hadapan Nabi. Cuma yang di atas, ya di bawah udah mungut kita nengok. Di bawah udah mungut nih kita, nggak dapat apa-apa nanti kalau makanya mulai satu rakaat saya turun. Diingatkan oleh ketua pasukan ambil pasukan mana katakan jangan turun. Iya, itu maksudnya kalau selagi perang berkecamuk, sekarang sudah selesai dan kita sudah menang. Enggak, kata Nabi selagi belum ada komando Nabi yang turun. Ya itu Nabi lupa sama kita. Aku lupa sama kita. Maka mulai turun. Maka ada beberapa orang yang tersisa di atas, termasuk ketua pasukan pemanah yang 50 orang itu, pasukan Khalid bin Walid dari arah belakang. Ya, rantai itu baru mereka sudah itu pusat. Jadi Nabi pesan, kalau pesan Nabi dilanggar, tapi tidak ada efek apa-apa bagi umat, itu diragukan, kan gitu istilahnya. Tetapi justru mereka mengalami bencana besar karena efek mereka meremehkan ucapan ini justru menjadi bukti akan kebenaran. Jadi batal lagi usaha orang-orang batin ahli fasik untuk memasukkan keraguan-keraguan dalam pikiran umat. Taat sama Nabi dengan ingkar sama Nabi sama saja suksesnya ya. Kalau gitu tidak ada kemanfaatannya taat dan tidak ada mudaratnya maksiat. Tapi ternyata dengan satu saja arah Nabi diabaikan. Akhirnya jadi pura-pura. Yang sudah benar artinya keadaan berbalik. Sampai 70 orang syuhada syahid di kalangan Islam, dan Nabi sendiri ketika itu menghadapi perang 60 perang. Jadi justru itu semakin membuktikan akan kebenaran ucapan yang mulia Nabi Abu Bakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.